Vitamin K for your soul, it's Skin Soul. Welcome back to my channel. Aku mau share ke kalian tips gimana sih biar tetap bisa makeup walaupun kulitnya berjerawatan. Tips pertama, tidak makeup sebenarnya sih. Sebenarnya nggak dianjurkan. Jadi dari dokter aku sendiri, aku kan sempat ke dokter juga, dokter estetik, dan dia juga bilang kalau memang harus dikurangin pemakaian makeup. Sebagai orang yang memang pekerjaannya sering di front desk atau harus tetap cantik, rapi gitu, jadi kan mau nggak mau memang harus makeup dong. Sebenarnya sih yang bagus tuh nggak pakai sama sekali. Tapi gimana kalau kita harus pakai? Itu yang pertama, step pertama tuh skincare. Skincare itu wajib banget dipakai sebelum makeup. Jadi skincare itu fungsinya tuh buat selain jadi primer, sebenarnya kalau kalian nggak invest di primer, asalkan skincare kalian tuh udah bagus, kulit kalian juga mulus, dan tinggal di templokin makeup tuh udah flawless. Dan selain untuk teksturnya sendiri yang membantu makeupnya supaya jadi lebih soft, lebih halus kelihatannya, itu juga fungsinya buat barrier antara kulit kita dengan makeup. Setidaknya ada lapisan yang melindungi gitu lah. Kalau kata dokter aku juga kayak nggak langsung kena gitu makeup kulit kita. Akhir-akhir ini aku lagi pakai satu set ya dari Scarlett. Nah, ini Scarlett yang acne. Ya, tahapnya sih cukup lengkap ya, dari face wash, terus ada serum, dan 2 cream atau moisturizer yang base-nya cream ya, night cream sama day cream. Face wash-nya cukup gentle karena busanya nggak yang wah banget, nggak banyak banget, dan begitu di emulsify dengan air terus ditaruh di muka itu kayak cepet hilang gitu busanya. Jadi nggak yang deterjen banget lah, nggak yang sabun banget gitu, yang bisa dilihat langsung ya. Ngangkat minyak. Kandungan utamanya ada vitamin E dan rose petal. Rose petal sebenarnya buat estetik, biar segar gitu ya. Paling di highlight di sini tuh glutathione, jadi dia lebih kayak mencerahkan gitu. Tapi dia ngeklaim kalau ini untuk semua jenis skin ya. Mungkin kalau yang punya kulit sensitif sama fragrance, sebenarnya sih baunya kayak buah ya, fruity gitu. Tapi mungkin beberapa orang ada yang entah emang nggak suka fragrance atau memang sensitif sama fragrance. Jadi item yang menurut aku paling aku suka di antara satu set ini, body lotion, terus scrub sama body wash, itu masih aku pakai. Dan kayak memang serangkaian produk Scarlett tuh lebih nge-highlight di fragrance kan, tapi ternyata yang di serum ini dia nggak ada fragrance sama sekali. Cukup minimalis ingredientsnya. Emang sih baunya agak nggak enak, maksudnya kayak kimia banget atau kayak. Tapi menurut aku ngebantu juga sih di jerawat aku. Jadi aku pertama pakainya itu di total di bagian jerawatnya aja. Kayak hari ini dan beberapa hari sebelumnya aku coba satu muka. Ini hari ini aku juga pakai ya. Jadi tadi aku cuci muka pakai ini, terus dilanjutin pakai toner. Aku ada toner dan dilanjut sama serum. Kulit aku masih agak lembab, aku timbal pakai serum ini. Dan teksturnya aku suka banget sih, dia runny. Karena aku udah diwanti-wanti sama dokter aku kalau misalnya pakai serum, please jangan yang teksturnya agak kental. Jadi kayak yang terlalu melembabkan, yang kayak banyak hyaluronic acid ya, terlalu tinggi gitu. Karena bikin oily parah banget dan kayak kelihatan greasy di kulit aku yang cenderung oily. Jadi kalau yang ini tuh kayak air gitu, jadi kayak cepet nyetop, netesnya juga langsung jatuh, runny gitu. Jadi kayak wow. Sebenarnya kalau dari efek sih aku belum gitu ngeliat ya, tapi ini cukup memuaskan sih dari Scarlett. Kayak oke, aku akan mencoba ini untuk lebih lama lagi dan melihat hasilnya seperti apa. Aku lagi breakout sekarang. Aku sih sebenarnya pakai makeup tuh tipis sih, maksudnya kayak cuma concealer, sedikit tinted moisturizer kayak gitu. Jadi memang aku breakout di sini. Tapi kemarin aku oles di sini di daerah rahang
itu cukup ngempesin, tapi aku nggak tahu mungkin karena kulit aku juga lagi sensitif atau lagi masa ovulasi, jadinya lebih cenderung breakout gitu. Jadi kayak di sini hilang, di sini ada kayak gitu. Jadi aku masih observasi. Yang paling aku suka ingredientsnya ini juga minimalis kan, tea tree water, terus centella asiatica, salicylic acid, vitamin C sama licorice. Salicylic acid yang fungsinya buat membersihkan pori-pori sampai yang paling terdalam ya, karena kayak whitehead, blackhead itu cocok banget buat pakai BHA atau salicylic acid. Asica ya, centella asiatica yang hits banget belakangan ini dari K-beauty. Sekarang local brand juga akhirnya ngeluarin centella, banyak banget produk yang base-nya centella dan fungsinya juga untuk mengurangi peradangan dan inflamasi ya. Jadi kemerahan, jerawat-jerawat yang udah pecah juga, karena dia kan wound healing ya. Tea tree-nya bukan tea tree oil, ini waternya. Jadi menurut aku lebih bagus mungkin karena ada beberapa orang, termasuk temen aku, dia pakai tea tree oil malah breakout. Jadi dari serum langsung moisturizer. Aku not a fan of moisturizer to be honest, karena dari dokter aku sendiri bilang kulit berjerawat atau yang kayak sensitif banget kayak aku itu sebenarnya nggak perlu banget moisturizer. Tapi kalau in case of doing makeup, kita mau makeup pakai flawless, jadi kita harus punya primer kan, jadi kayak ngelembapin kulit lebih lagi. Makanya aku hari ini pun pakai yang day cream, karena tadi aku pakai siang. Ini nggak jauh beda, cuma kalau di sini pastinya entah zinc oxide or something yang untuk SPF-nya ya, titanium dioxide. Bagus banget untuk kalian yang mungkin acne-nya lebih ke dry acne, jadi kan moisturize karena dia punya ada squalane ya, dia juga buat melembabkan ya. Terus ceramide buat skin barrier. Kedua ini sama-sama ada ceramide dan peptide yang bagus banget buat anti-aging dan menjaga kelembapan kulit. Vitamin C aku pakai dan bagus buat makeup karena dia ada di Meticon. Meticon itu salah satu dari silikon yang kayak membuat tampilan kulit jadi lebih halus, jadi kayak pori-pori juga tersamarkan gitu. Jadi bagus buat base makeup. Ini untuk jerawat, variannya untuk jerawat. Kan ada satu lagi yang brightly, tapi ini yang acne, mengandung BHA sama kayak si serumnya. Vitamin C ini juga bagus banget untuk antioksidan, mencerahkan juga bagus, terus mencegah penuaan juga. Tapi banget, jadi ada lavender oil, buat aku agak kenceng sih. Kalau kalian nggak ada masalah sama fragrance, again, it's okay. Aku mungkin pakai kalau buat makeup base. Sebenarnya nggak setebel yang aku kira. Aku kira tuh yang kayak thick, terus clogging banget gitu. Tapi ternyata cukup cepat menyerap juga gitu. Skincare is trial and error, jadi nggak bisa dipaksain. Kalau misalnya di aku nggak ada reaksi, di kalian ada reaksi, jadi please patch test first. Kayak aku kemarin pakainya baru di rahang aja, deket-deket leher. Terus kalau udah kayaknya oke-oke aja, baru bisa sewajah. Yang nggak kalah penting ya, itu make upnya. Make up pun aku juga biasanya pakai acne patch. Sebelumnya aku udah nge-review banyak acne patch dan itu video aku juga nge-boost. Entah kenapa jadi banyak viewer, thank you so much. Mungkin aku bakal bikin part 2-nya kalau misalnya kalian kepo, karena aku beberapa merek lain belakangan ini aku juga nyobain gitu. Ya, jadi acne patch juga penting banget ya. Apalagi kalau aku di case-nya yang jerawatnya ada isinya. Jadi kayak aneh banget kalau jerawat yang ada isinya, putih-putihnya suka nggak cover sama concealer. Formula yang makeup yang aku pakai pun itu juga nggak ngasal. Aku nggak pernah pakai yang bentuknya padat atau creamy banget, cenderung nyarinya yang liquid. Biasanya sih aku foundation free, jadi fokus mendingan invest di concealer aja. So, mendingan yang lebih ringan ya, kayak BB cream ya, tinted moisturizer, tinted sunscreen, ya kayak gitu aja. Terus bedaknya juga tuh bedak tabur, jadi pilih yang acne safe. Mungkin nanti next aku bisa
share biasanya aku pakai makeup apa, merek apa, brand apa. Mungkin kalian butuh rekomendasi, komen aja kalian butuh rekomendasi apa, atau mungkin aku bisa bikinin videonya. Sangat penting sih dibanding makeupnya itu sendiri ya. Setelah skincare, makeup, jangan lupa buat cepet-cepet bersihin makeupnya. Ada 2 sih, karena aku bisa kayak 3 kali cleansing gitu, karena aku ngerasa misalnya gini, aku makeup di suatu tempat di luar gitu, habis photoshoot terus, dan membutuhkan waktu dong dari tempat itu ke rumah aku untuk pulang. Jadi aku mendingan cepet-cepet bersihin makeup di sana, at least cuma sekali cleansing, entah micellar water, tisu pembersih muka, ada kan yang buat makeup itu, sisanya di rumah gitu. Jadi at least kulit kita tuh nggak lama-lama cloggingnya, lebih mencegah untuk timbul jerawat baru gitu. Sebagai fellow acne fighter, semua kita cepat-cepat glow up. That's my tips for you. Hope you guys enjoy it. And don't forget to subscribe, like, and comment down below your thoughts, or maybe you have like another question about acne, or maybe you have some suggestion for me. Thank you for watching and bye. Dengan kalian invest di makeup mata saja, kayak eyeshadow, eyeliner, mascara. Soalnya kita kan juga pakai maskara, jadi nggak bakal kelihatan juga. Jadi mendingan sih kita foundation free, ya at least concealer boleh lah ya, invest di concealer, tapi kayak nggak yang nutup semua banget. Jadi kita fokus di mata aja, kayak mata kita cantik, dan orang akan fokus ke mata kita, kayak mata kita mahal walaupun kayak muka kita nggak se-glowing itu gitu.